Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok skripsi 1 ingin mempresentasikan mengenai dokumen kerangka acuan dari tugas besar AMDAL. Ya, presentasi ini disusun oleh yang pertama itu Elvira Rosa, kemudian ada Dani Yusuf Laksono, kemudian ada Adam Satwika, lalu ada Desandro Meda, yang terakhir yaitu Aprilia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kerangka acuan analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Barongan Wonogiri. Pada bab 1 pendahuluan ini terdapat beberapa poin, yaitu pertama ada latar belakang, kemudian ada pelaksanaan studi, dan terbagi menjadi 2 poin, yaitu pemrakarsa dan tim penyusun, dan yang terakhir yaitu deskripsi kegiatan. Pada bagian pertama, itu latar belakang. Kompleks perkantoran yang akan dibangun dapat mengakibatkan beberapa masalah terhadap lingkungan. Pembangunan tersebut dapat mengurangi ruang terbuka hijau atau RTH dan akan menimbulkan bencana. Lahan-lahan di perhutanan dan hutan pun digunakan untuk pembangunan. Pembangunan kompleks termasuk dalam daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDA. Oleh karena itu, dalam pembangunan dan pengoperasian ini perlu dilakukan AMDAL untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan, serta menentukan kelayakan pembangunan kompleks. Next, selanjutnya itu ada pelaksanaan studi. Pada bagian pertama yaitu Merakasa, dan kedua yaitu ada tim penyusun. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, pada pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa penyusunan dokumen AMDAL dapat dilakukan sendiri oleh pemrakarsa atau meminta bantuan pada pihak lain. Next. Selanjutnya itu deskripsi kegiatan. Tahapan kegiatan pembangunan kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Barongan meliputi tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Beberapa tahap rencana kegiatan pembangunan kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Barongan sebagai berikut. A. Tahap prakonstruksi, yaitu terdiri dari sosialisasi rencana kegiatan, penerimaan tenaga kerja konstruksi, dan yang terakhir itu pembebasan lahan. Lanjut, B. Tahap konstruksi. Pertama itu terdapat mobilisasi tenaga kerja konstruksi, kemudian mobilisasi dan demobilisasi alat berat dan material, penyiapan dan penataan lahan, aktivitas base camp, dan terakhir pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjangnya. Kemudian yaitu tahap terakhir, tahap operasi, penerimaan, yaitu ada penerimaan tenaga kerja operasi, kemudian pengoperasian dan pemeliharaan gedung perkantoran. Bab 2, pelingkupan. Pelingkupan ini terdiri dari 4 poin. Pertama itu deskripsi rencana kegiatan, zona lingkungan hidup awal, dampak penting hipotetik, dan batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Deskripsi rencana kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang merupakan kajian secara lingkungan secara terpadu dan terintegrasi dengan master plan. Dokumen tersebut dijadikan dasar sebagai penyusunan studi AMDAL terutama dari segi aspek prakonstruksi, konstruksi, dan operasi untuk kegiatan pembangunan kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Barongan. Dan zona lingkungan hidup awal, yaitu terdapat 2 poin, pertama komponen lingkungan terkena dampak, dan kedua kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi rencana kegiatan. Baik, selanjutnya ada komponen lingkungan terkena dampak, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada geofisika, kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya, transportasi, dan juga kesehatan masyarakat. Yang pertama ada geofisika kimia, yaitu komponen geofisika kimia ini terkena dampak meliputi kualitas udara, kebisingan, hidrologi, geologi, topografi, tata guna lahan, dan jenis tanah.
Untuk biologi sendiri yaitu lokasi rencana pembangunan pada lahan sudah terbuka di tengah kompleks perkantoran di perkotaan, maka kondisi biota darat sangat minim. Kemudian untuk sosial ekonomi budaya yaitu adanya rencana kegiatan pembangunan kompleks perkantoran secara langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya kehidupan masyarakat. Untuk transportasi sendiri yaitu berdasarkan dengan Peraturan Daerah Barongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barongan tahun 2020 sampai 2040, jaringan jalan di Kabupaten Barongan meliputi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Yang terakhir untuk kesehatan masyarakat, ada beberapa aspek yang dapat dihubungkan dengan derajat kesehatan, yaitu meliputi perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Selanjutnya, kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi rencana kegiatan. Yang pertama ada pemukiman. Di sekitar area rencana lokasi kegiatan, terdapat pemukiman masyarakat Desa Bulu Sulur yang berbatasan langsung dengan lokasi studi, khususnya Dusun Bulu Sari. Yang kedua ada sarana pendidikan. Adanya rencana kegiatan dapat menyebabkan gangguan pada aktivitas kenyamanan selama kegiatan belajar mengajar, khususnya pada tahap konstruksi. Gangguan yang paling signifikan yaitu kebisingan. Kegiatan lainnya yaitu di sekitar lokasi kegiatan juga terdapat Pasar Sidorejo, Puskesmas Barongan 1, dan juga pusat pemerintahan Desa Bulu Sulur berupa kantor Desa Bulu Sulur dan Balai Desa Bulu Sulur. Next. Selanjutnya ada dampak penting hipotetik yang terbagi menjadi 3 yaitu identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak potensial, dan juga hasil proses pelingkupan. Pertama ada identifikasi dampak sosial, identifikasi dampak potensial, di mana dampak lingkungan hidup yang secara potensial akan timbul sebagai akibat dari rencana kegiatan konstruksi dan operasi untuk kegiatan pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Barongan. Identifikasi dampak potensial ini meliputi hasil dari observasi lapangan, diskusi dengan masyarakat sekitar lokasi rencana kegiatan, diskusi dengan instansi pemerintah, dan juga hasil dari konsultasi dan diskusi dengan para pakar tenaga ahli. Yang selanjutnya ada evaluasi dampak potensial, di mana evaluasi dampak potensial ini memiliki esensi yaitu memisahkan dampak-dampak yang perlu dikaji mendalam untuk membuktikan dugaan atau hipotesis dampak dari dampak yang tidak perlu dikaji. Dalam proses ini, harus dijelaskan dasar penentuan bagaimana suatu dampak potensial dapat disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik atau DPH atau tidak. Selanjutnya itu hasil proses pelingkupan. Sesuai dengan evaluasi dampak potensial, maka dampak penting hipotetik DPH dari studi dan kegiatan pembangunan kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Barongan Monogiri adalah sebagai berikut. Next. Ya, dijelaskan pada tabel slide ini itu komponen lingkungan yang terkena dampak itu ada geofisika, kimia, biologi, sosial ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Kemudian untuk tahapan kegiatannya itu ada tahapan prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Next. Selanjutnya itu batas wilayah studi dan waktu kajian. Next. Batas wilayah studi ini merupakan batas keluar dari hasil overlap batas wilayah sebelumnya. Ya, pada batas wilayah studi ini merupakan batas keluar dari overlap batas wilayah proyek, ekologi, sosial, dan administratif setelah mempertimbangkan kendala teknis yang dihadapi. Next. Kemudian untuk batas wilayah proyek yaitu pada Kabupaten Barongan yang memiliki luas wilayah 8.292,36 hektar atau sekitar 0,5% dari total luas wilayah Kabupaten Barongan. Secara administratif, Kecamatan Barongan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo di sebelah utara. Kemudian Kecamatan Barongan ini dilalui oleh jalur utama transportasi yang menghubungkan ke Kota Solo dan Kabupaten Pacitan. Sesuai dengan pembagian administratif di Kecamatan Barongan terdapat 6 kelurahan, 9 desa, 16 RW, dan 477 RT. Next. Kemudian yaitu batas ekologis.
yang mana batas ekologis ini merupakan peluang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari adanya pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Barongan Wonogiri dengan mengikuti media lingkungan, di mana proses alami yang berlangsung pada peluang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam hal ini, batas ekologis akan ditentukan berdasarkan kondisi hidrologi, arah, dan kecepatan angin pada lokasi kegiatan. Next. Selanjutnya adalah batas sosial. Batas sosial yaitu ruang di sekitar lokasi pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Barongan, Wonogiri yang merupakan tempat berlangsungnya interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu sesuai dengan dinamika sosial suatu kelompok masyarakat yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat adanya pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Barongan, Wonogiri. Kemudian ada batas administratif, di mana Kecamatan Wonogiri merupakan daerah pegunungan. Kota kecamatan terletak di antara kaki gunung-gunung Gandul dan Gunung Giri, dan terbelah oleh aliran Sungai Bengawan Solo yang tepat mengalir di tengah-tengah wilayah Kecamatan Wonogiri. Dari sebelah utara yaitu Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan Kecamatan Wuryanto, sebelah barat Kecamatan Selogiri, dan sebelah timur adalah Kecamatan Ngadirejo. Kemudian batas waktu kajian merupakan estimasi waktu untuk mengkaji hal yang akan digunakan dalam melakukan perakiraan dan evaluasi dampak dalam kajian AMDAL dan operasional pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Barongan. Batas waktu kajian tersendiri, batas waktu tersebut disesuaikan dengan rangkaian tahapan kegiatan pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan dari Kabupaten Barongan yang akan ditelaah berdasarkan unsur kegiatan dan peraturan yang berlaku dari mulai tahap prakonstruksi, konstruksi, hingga tahap operasi. Bab 3, metode penelitian terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, metode perakiraan dampak penting, dan metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Metode pengumpulan dan analisis data. Next. Tahap-tahap pengumpulan adalah sebagai berikut. Tahap pendahuluan. Dalam tahap pendahuluan ini disusun rencana pengambilan data dan instrumen penelitian yang mencakup pendekatan terhadap personal kegiatan pembangunan kompleks perkantoran. Yang kedua, tahap pengambilan data. Dalam tahap pengambilan primer serta sekunder ini menyangkut berbagai aspek lingkungan, yaitu geologi, fisika, kimia, biologi, dan keanekaragaman hayati, sosial, ekonomi, budaya, transportasi, dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga ialah lokasi pengamatan dan pengambilan data. Dalam pengumpulan data primer, letak titik pengamatan ditentukan dengan memperhatikan parameter yang diamati dan sifat-sifat serta isu utama komponen lingkungan dalam wilayah studi. Data yang dibutuhkan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya yaitu pengumpulan data primer. Data primer diperoleh dari hasil survei atau observasi, pengukuran langsung di lapangan, dan pengambilan data serta wawancara langsung dengan responden di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama metode telaah pustaka, yang kedua metode observasi, yang ketiga metode analisis laboratorium beberapa sampel komponen lingkungan, fisik, kimia, biologi di sekitar lokasi. Selanjutnya itu pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder yang diambil tidak dari sumber asli, tetapi dari studi pustaka atau dengan literatur atau berdasarkan data yang sudah ada. Data sekunder meliputi data geofisik, kimia, sosial ekonomi budaya, dan kesehatan. Data sekunder dapat diperoleh dari laporan penyelidikan yang terdahulu maupun data dari instansi atau dinas terkait. Selanjutnya itu ada analisis citra satelit dan analisis studi pustaka. Selanjutnya metode perakiraan dampak penting. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Berdasarkan lampiran 2 PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, perakiraan besaran dampak dan penetapan sifat penting dampak di lingkungan pada setiap DPH. Kajian perakiraan besaran dampak pada dasarnya adalah melakukan perbandingan kondisi rona lingkungan dengan dan tanpa kegiatan melalui proses pendalaman dengan metode ilmiah. Setelah itu ditetapkan sifat penting dampak berdasarkan kriteria sifat penting dampak.
Selanjutnya itu metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Metode yang digunakan untuk memperkirakan komponen-komponen lingkungan yang akan terkena dampak bisa dengan menggunakan metode matriks. Hasil evaluasi akan dituangkan dalam matriks evaluasi dampak penting. Berdasarkan evaluasi matriks tersebut, nantinya dapat ditentukan komponen kegiatan yang menimbulkan dampak penting dan komponen dengan dampak penting. Kemudian matriks dievaluasi setiap 5 tahun untuk melihat sejauh mana intensitas dampak negatif dari masing-masing kegiatan atau proyek. Nah, dampak negatif yang timbul selanjutnya ditekan dan diminimalisasi. Evaluasi ini dilaksanakan pada saat proyek masih dibangun, saat beroperasi, maupun sesudah proyek berakhir. Ada beberapa metode matriks yang dapat digunakan dalam hal seperti ini, meliputi metode Leopold dan metode Fisher-Davis. Yang kita pilih yaitu metode Fisher-Davis. Nah, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak suatu pembangunan pada suatu wilayah yang kondisi perubahannya sangat cepat. Metode ini cocok diterapkan untuk wilayah yang telah banyak terdapat pembangunan. Metode Fisher-Davis menunjukkan interaksi antara kegiatan pembangunan dan operasional dengan parameter komponen lingkungan. Metode Fisher-Davis terdiri dari 3 matriks yang disusun secara bertahap, yaitu tahap pertama, matriks mengenai evaluasi lingkungan sebelum proyek dibangun, atau environmental baseline. Yang kedua yaitu tahap matriks dampak lingkungan, environmental compatibility matrix. Yang ketiga itu matrik keputusan atau decision matrix. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.